Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai diagram fasa. Jadi pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas diagram fasa untuk sistem binder logam dengan kelarutan yang tak terbatas. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan sistem yang dengan kelarutan terbatas. Apa contohnya? Nah, contohnya adalah diagram fasa CUAG ya, tembaga perak. Nah, kalau kita lihat di sini cukup kompleks ya dibandingkan dengan sistem dengan kelarutan tak terbatas seperti contoh pada pertemuan sebelumnya, yaitu di sistem CUNI ya. Kalau kita lihat untuk sistem CUNI sederhana diagram fasanya. Tapi kalau untuk sistem dengan kelarutan yang terbatas seperti CUAG, maka ini diagram fasanya terlihat cukup kompleks. Nah, ini kita lihat untuk sistem binder itu digambarkan dalam kurva atau grafik suhu versus komposisi. Di sini adalah komposisi CU 100%, yang ini AG 100% ya. Berarti ini keadaan murni. Keadaan murni CU dan keadaan murni AG. Untuk keadaan murni CU, kita tahu titik didihnya ada di sini ya. Ini titik didih CU keadaan murni. Sekitar 1090-an ya. Sedangkan ini adalah titik leleh AG murni ya. Titik leleh AG murni. Ini tadi titik leleh CU murni ya. Arti ini meleleh, mencair ya. Ini fase cair ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada simbol alfa, simbol beta, liquid L ya. L ini liquid. Alpha plus liquid, beta plus liquid. Apa itu? Nah, jadi untuk yang alpha, beta, liquid ini adalah single fasa ya. Sedangkan area gabungannya ya ini alpha plus L, beta plus L, alpha plus beta. Apa itu alpha? Nah, alpha adalah solid solution AG dalam matriks CU. Jadi AG yang terdispersi dengan host atau matriksnya itu CU, artinya ini yang terlarut, CU-nya yang pelarut ya. Nah, di sini berarti kalau kita lihat ini CU-nya kan sedikit ya. AG-nya yang sedikit ya. Berarti AG-nya ini merupakan zat terlarut yang di dalam host CU ya. AG sebagai terlarut atau solid solution dalam matriks CU ya. Sedangkan beta itu adalah solid solution CU dalam matriks AG. Artinya yang dominan itu adalah AG-nya ya. Sedangkan CU adalah minoritas ya di sini. Berarti CU sebagai yang terlarut dan AG sebagai pelarut. Jadi solid solution CU di dalam matriks AG. Nah, ini bisa dipahami. Ini adalah liquid.
Nah, garis solpus adalah garis yang memisahkan antara fase alfa atau solid solution Ag dalam matriks CU dengan fase alfa plus beta ya. Ini alfa plus beta. Nah, kemudian di sini ada garis solidus ya. Fase alfa menjadi campuran alfa plus liquid. Sedangkan ini adalah garis liquidus. Nah, ini juga liquidus, ini solidus ya. Solidus. Kemudian kita lihat juga di sini ada titik pertemuan dari keempat fase ya, fase liquid, fase alpha plus liquid, fase beta plus liquid, kemudian fase alpha plus beta ya. Ini namanya titik eutektik. Nah, ini mirip dengan titik triple point untuk kasus single komponen ya, tidak diagram fase single komponen. Titik eutektiknya berada di 71,9% CU ya. Sorry, Ag. Nah, ini kemudian ini garis ini adalah titik garis eutektik isotherm ya, yang memisahkan antara fase alpha plus beta dengan alpha plus liquid. Itu berada di 779 Celcius ya. Nah, coba kita lihat misalkan ya, misalkan dengan mudah kita menambah-nambahkan komponen terlarut ke dalam pelarut, misalkan di sini titik sini di suhu 600 ini ya. Ini kan masih fase alfa. Alfa artinya Ag yang terlarut di dalam matriks CU. Kita tambahkan di sini sedikit Ag-nya kita tambahkan, maka tepat suatu saat di garis ini mulai muncul fase baru. Fase baru di mana Ag mulai menjadi host ya. Kalau tadi Ag ini hanya sebagai terlarut di dalam matriks CU. Nah, ketika menyampai ke kondisi di sini atau di titik ini, mulai ada, karena Ag-nya sudah semakin bertambah ya, Ag-nya sudah mulai ada yang menjadi host. Sedangkan CU terlarut dalam host tersebut. Sehingga ini fase baru. Nah, fase barunya ini adalah fase beta ya. Fase beta ada mulai muncul fase beta. Ya. Jadi di titik ini mulai muncul fase beta selain alfa ya. Nah, kemudian setelah itu ini udah masuk ke fase alfa plus beta. Nah, sama halnya dengan untuk kasus beta. Ya, kalau ke sana berarti semakin banyak CU yang ditambahkan, mulai muncul di titik ini ya fase alfa, yaitu di mana Ag menjadi yang terlarut di dalam CU. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan yang ini adalah karya percampuran ya. Kalau tadi ini hanya alfa saja, ini dalam kondisi padat ya. Solid solution Ag di dalam matriks CU ya. Nah, ketika mulai melewati titik ini, di mana di titik ini terjadi atau mulai muncul cairan ya, mulai muncul cairan, maka kemudian terbentuklah garis antar fasa ini ya. Nah, di daerah ini adalah daerah gabungan antara fase alfa padatan, solid solution ya, di mana Ag terlarut dalam CU dalam bentuk padatan,
ditambah dengan liquid. Nah, kalau yang di sini nih udah liquid semua ya, tidak ada lagi padatan. Jadi harus diingat ya bahwa alfa, beta itu masih padatan. Ya. Nah, dari kasus tadi terlihat bahwa ketika mulai muncul fase baru yaitu fase beta di titik ini, itu artinya Ag itu kelarutannya terbatas di dalam matriks CU. Suatu saat dia akan membentuk atau dia akan menjadi host ya. Akan menjadi host atau second phase ya, second phase. Second phase berubah menjadi sekarang dia menjadi sebagai host Ag-nya. Ya. Jadi di area ini ya, yang menjadi host ada dua campuran ya. Alpha di mana hostnya itu adalah CU dan beta di mana hostnya itu adalah Ag ya. Dengan zat larut masing-masing. Kalau untuk alpha yang terlarut adalah Ag, dengan untuk beta yang terlarut adalah Cu. Nah, garis ini disebut dengan garis Solpus ya. Garis Solpus ini menunjukkan keterbatasan kelarutan ya. Artinya alpha tadi ketika kita tambahkan terus-menerus Ag, nah Ag-nya tidak terlarut atau tidak membentuk stabil interstitial di dalam pelarut Cu, tapi akan terbentuk second phase di mana Ag yang ditambahkan tadi mulai menggumpal menjadi host ya, di mana dalam host itu terdapat Cu yang menyisip. Nah, ini menandakan bahwa terjadi keterbatasan kelarutan. Nah, ini adalah titik prosentase 8 ya, ini adalah yang ke-8 ini ya. Di mana ini ada kumpulan 3 fase, alpha, alpha plus L, dan alpha plus beta. Nah, ini angka-angkanya sudah ada ya. Ini di titik 91,2 ada di sini. Ya. Ini adalah sistem diagram fase 2 komponen dengan kelarutan yang terbatas ya. Jadi ini juga solpus, ini liquidus, ini solidus ya. Tapi solidusnya antara beta dengan beta plus L. Kalau ini solidus ini adalah alpha plus dengan alpha plus L. Ya. Sekarang kita lihat diagram fase PBSN, timbal dan timah ya. Nah, jadi analog dengan yang CUAG tadi ya, cukup kompleks juga. Jadi di sini ada juga titik eutectic point pada 61,9% SN ya. Nah, ini PB 100%, ini SN 100% ya. Kalau PB 100% berarti ini murni PB. Murni PB titik lelehnya di sini ya. 327. Murni SN titik lelehnya di sini 232 ya. Ini garis eutectic isotherm. Ini eutectic point. Ini garis solpusnya. Nah, ini garis liquidus. Ya, ini adalah garis solidus. Solidus antara alpha dengan alpha plus L. Ini juga liquidus antara liquid dengan beta plus liquid. Ini adalah solidus antara beta dengan beta plus L. Ini
eutetic isotermnya ada di suhu 183 ya. Nah, apa itu alfa? Nah, untuk kasus ini, berarti alfa itu kan karena ini di daerah pinggir sini, di mana dominan PB dan minoritas SN, maka alfa itu adalah solid solution SN di dalam matrik PB. Nah, ya. Sedangkan beta, solid solution PB dalam matrik SN. Nah, gitu ya. Jadi caranya seperti itu. Berada di mana dia kira-kira, kita bisa tahu yang mana menjadi host, yang mana menjadi terlarut. Ya, ya, jadi seperti itu ya. Jadi kita lihat misalnya ini di suhu 150. Misalkan ada satu sistem yang dengan mudah kita tambahkan SN ya, kita tambahkan SN, konsentrasinya, nah mendekati sekitar 10% SN di sini kita katakanlah ya, di sini atau 11% lah ya, di sini. Nah, tadinya hanya ada satu fase di mana SN terlarut dalam matrik PB, ketika di titik sini, karena kelarutan SN itu terbatas, SN mulai menjadi host ya, ada SN yang menjadi host selain PB yang menjadi host ya, atau menjadi matrik. Ada SN yang mulai menjadi matrik. Nah, itu menandakan bahwa kelarutan SN di dalam PB itu terbatas. Sehingga muncullah dua fase, fase alfa dan fase beta, di mana beta ini adalah PB yang terlarut dalam matrik SN. Ya. Nah, mulai area ini adalah area alfa plus beta, ya, di mana ada dua host, ya. Yang satu hostnya adalah PB, yang satu adalah hostnya adalah SN, ya. Ya, seperti itu. Ini adalah titik eutetic point, di mana 4 fase hadir sekaligus, liquid, alpha plus L, beta plus L, dan alpha plus beta. Nah, ini tidak dikatakan sebagai garis liquidus atau solidus, karena apa? Karena di sini ada dua fase. Ya, ada dua fase. Yang dikatakan liquidus atau solidus itu adalah satu fase menjadi fase campuran, atau fase campuran menjadi fase satu fase. Ya. Dan ini dibatasi kan, di titik ini dua fase menjadi dua fase. Ini dua fase menjadi dua fase ya, berbeda. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan komposisi alfa dan beta di suatu titik? Nah, sebetulnya ini tidak perlu kita hafal ya. Cara mengingatnya sederhana saja. Kita tengok dulu. Ini misalkan titik B ya. Titik B ini kan masih di titik 40% ya, sekitar ini. Ini kan masih dominan PB ya kan. Nah, masih dominan PB berarti yang besar ini, area yang besar ini dari B ke titik yang di sini, dibagi keseluruhannya. Nah, itulah besarnya fase alfa di titik B. Sedangkan fase beta, yaitu area B sampai ke sini, titik ini, dibagi keseluruhannya. Nah, itu ya. Jadi pas fraksi alfa, itu adalah di titik 97, katakanlah ini 97% ya. Kita tarik ke bawah, ini 97%, yang ini 100% ya. 97,
dikurang 40, ini 40 ya. Dibagi 97 dikurang berapa itu? 11 ya, 11. Berarti fraksi alfanya ada 0,663 ya, atau 66,3% ya. Nah, logis kan, karena ini kan fraksi alfa itu kan PB-nya yang dominan kan, atau PB-nya sebagai matrik ya kan. Nah, sedangkan fraksi beta 40 kurang 11, 40 dari sini, 11-nya di sini. Dibagi keseluruhannya ya. Nah, seperti itu cara menentukan komposisi fraksi alfa atau beta di dalam suatu diagram fase sistem biner dengan kelarutan yang terbatas. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita melihat bagaimana perubahan mikrostruktur dengan pengkondisian slow cooling atau pendinginan yang lambat, seperti kasus yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, ini untuk sistem PB SN dalam berbagai region atau sistem dengan kelarutan yang tak terbatas ya. Kita lihat dulu di area yang di sini ya. Area yang dekat PB 0% ini ya. Nah, misalkan dari titik ini, nah ini kan fase cair semua nih. Ya. Dengan konsentrasi SN tertentu. Terus ketika kita turunkan suhunya secara lambat, mulai masuk ke area campuran antara alfa dan liquid ya. Liquidnya ini profilnya. Ini liquidnya masih ada. Nah, mulai terbentuk solid alfa atau padatan yang merupakan solid solution di mana SN terlarut di dalam padatan PB ya. Ini dia. Terus suhunya kita turunkan, masuklah ke area alfa. Nah, daerah alfa ini adalah daerah padatan semua. Daerah solid solution. Nah, terbentuklah ini padatan alfa dengan batas-batas butir ya. Nah, alfa ini tadi adalah SN di dalam PB. Nah, jadi seperti itu. Ya, ini garis liquidus, ini garis solidus. Nah, sekarang kalau kita geser sedikit ya, geser ke arah sana ya, di mana SN-nya sudah mulai bertambah dalam matrik PB. Kita lihat di sini masih cair semua, mulai memasuki area alpha plus liquid. Nah, di area ini sudah ada padatan solid solution SN dalam PB ya. Ya, alpha. Kemudian masuk ke area ini ya. Alpha. Nah, ini jadi padatan ya. Semua padatan solid solution alpha ya. SN dalam matrik PB. Dengan batas-batas butir. Kemudian, nah masuk ke area ini. Nah, masuk ke area ini, mulailah muncul fase beta, di mana beta ini adalah SN yang menjadi matrik, PB-nya menjadi yang terlarut. Ya, jadi ini membuktikan bahwa kelarutan SN di dalam sistem SNPB itu atau PBSN itu terbatas, di mana SN dan PB tidak secara terus-menerus homogen ya, masing-masing terinterstisi, tidak seperti itu.
Suatu saat ketika dia berada di titik di garis ini, mulai muncul 1-2 fase beta, di mana terjadi second phase dari SN. Jadi SN-nya tidak terlarut secara merata, tetapi mulai ada yang menggumpal atau bukan menggumpal ya, artinya menjadi host baru di mana SN itu justru dominan ya. Justru dominan di suatu lokasi tertentu dan di dalamnya terdapat PB sebagai yang terlarut. Itu artinya fase beta ya, fase beta. Tapi di sini karena masih di area yang dominan PB, jumlah fase beta itu relatif sedikit ya. Sedangkan yang mayoritas adalah fase alfa ya, fase alfa. Semakin ke sana, maka fase betanya semakin bertambah banyak. Ya, bertambah banyak. Nah, terus kita geser lagi. Sekarang sudah berada di area yang titik eutektik tadi ya. Nah, awalnya bentuk cairan, suhunya turun, terus memasuki area alfa plus beta. Nah, di sini kita lihat bahwa SN yang menjadi host itu sudah semakin besar ya, membesar. Tadi awalnya seperti ini, kecil-kecil ya. Sekarang membentuk struktur lapisan-lapisan ya. Membentuk struktur lapisan-lapisan di mana antara alfa dan fase beta itu hampir sama besar ya. Nah, yang warna biru ini adalah fase beta, di mana yang jadi hostnya adalah SN. Dengan yang warna satunya lagi adalah fase alfa, di mana yang jadi hostnya adalah PB. Kemudian ini adalah euterotik isotermnya di suhu 183. Ini komposisinya diketahui. Ya. Jadi untuk sistem PBSN ini ke titik eutektiknya ada di 61,9% SN ya di sini ya. Ya seperti itu. Nah ini adalah tugas di rumah ya, menggambarkan evolusi mikrostruktur di area SN 80%. Jadi Anda gambarkan di area ini ya, gimana evolusinya. Seperti yang tadi ya, dari sini gimana, di sini gimana, di sini gimana, coba gambarkan. Itu sebagai tugas pertama untuk pertemuan ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana diagram fasa baja. Karena ini kita perlu pelajari karena baja ini banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari maupun di industri kimia ya. Maka perlu sekali kita mengetahuinya. Nah, kalau kita lihat diagram fase baja ini lebih kompleks lagi ya. Ada 2 isoterm di sini. Ini ya. Ada 2 titik pertemuan yang jumlah fasenya banyak bertemu di sini. Satu yang ini, satu yang ini. Ya. Di sini adalah besi murni ya. Yang ditambah dengan karbon. Jadi baja itu kan besi yang ditambah karbon ya. Nah, ini adalah fase liquid. Ini titik leleh besi ya.
1538 ya. Nah, ini kita lihat ada banyak fasa rupanya ya. Ada fase alfa, fase gamma, kemudian ada fase theta, atau delta ya. Nah, fase alfa ini disebut juga dengan Ferrit ya. Apa itu fase alfa atau alfa Ferrit? Itu adalah fase karbon yang terperangkap di dalam struktur BCC-Fe. Ya, Anda masih ingat ya BCC seperti apa gambarannya? Seperti ini ya. BCC, ada bola di tengah. Nah, ini fase ini stabil di suhu yang rendah. Kemudian kelarutan maksimum karbon dalam BCCF ini adalah 0,022% di sini ya. Kelarutan maksimumnya. Nah, akan berubah menjadi fase gamma atau gamma austenit, atau ini adalah karbon yang terperangkap dalam FCC. Kalau tadi BCC, sekarang ketika suhunya udah tinggi bisa berubah menjadi FCC pada suhu 912 ya. Nah, di sini. Nah, ini adalah fase gamma atau austenit ya, di mana C terperangkap di dalam FCC. Artinya tadi formasinya masih BCC, ketika suhu dinaikkan sekarang menjadi besi dengan konfigurasi FCC ya. Terus kalau dipanaskan lagi maka akan muncul fase yang lain lagi, yaitu fase delta atau theta. Ini lupa apa namanya, delta atau theta ini. Nah, ini adalah kembali C-nya berada di BCC. Jadi tapi pada suhu tinggi ya. Jadi awalnya besi BCC berubah menjadi besi FCC. Di sini berubah lagi ketika suhu dinaikkan lebih tinggi lagi menjadi besi dengan konfigurasi BCC lagi. Tapi karena suhunya tinggi maka disebut dengan gamma ferrit ya. Bukan alpha ferrit. Kalau alpha ferrit suhu rendah ya, kalau gamma ferrit suhu tinggi. Nah, untuk yang gamma austenit kelarutan maksimumnya ada di 2,14% sini ya. Kelarutan maksimum C di dalam gamma ini 2,14%. Setelah itu gammanya akan menjadi atau akan bersenyawa membentuk senyawa sementit Fe3C ya. Kemudian berubah ke gamma tadi berubah menjadi theta ferrit itu di suhu 1395 ya. Di sini berubah menjadi BCC kembali ya. Jadi besi murni di suhu 912 konfigurasinya berubah dari BCC ke FCC. Kemudian di 1394 FCC berubah kembali menjadi BCC ya. Ya. Nah, ketika jumlah Fe-nya bukan jumlah karbonnya banyak atau ke sana, maka akan terbentuk persenyawaan membentuk Fe3C atau besi karbida. Nah, ini bersifat metastabil atau dapat terdekomposisi secara lambat dalam beberapa tahun pada suhu antara 650 sampai 700. Ya, 650 sampai 700 menjadi alpha Fe dan C. Nah, ini grafit ya. Jadi ini terjadi pengendapan ya. Nah, ini harus benar-benar diketahui nih kalau Anda bekerja di pabrik, Anda melihat ada baja yang terpapar di suhu 650 sampai 700, ini harus waspada nih, karena dalam beberapa tahun akan terbentuk dua fasa, alpha Fe dan grafit. Nah, grafit ini lemah ini, bisa terjadi keretakan dalam baja tersebut. Jadi kalau Anda nanti sudah bekerja,
melihat kondisi ini ada baja yang terpapar suhu sekitar ini, itu harus Anda laporkan bahwa ini harus hati-hati karena dapat terjadi keretakan dalam beberapa tahun ya. Ya, jadi ini adalah diagram fasenya, Anda sudah tahu ini adalah liquidusnya, ini solidusnya ya. Nah, kita lihat di sana tidak sampai 100% karbon karena biasanya karbon dalam besi itu atau dalam baja itu hanya maksimum 6,7% saja ya. Di luar itu tidak ada manfaatnya penambahan karbon di situ karena lemah ya. Karbonnya bajanya akan jadi lemah. Ini angka-angkanya sudah ada ya, ini di posisi 4,3% karbon. Ini angkanya di 0,76% karbon. Ya, Anda tinggal amati saja. Nah, sekarang ini ada pertanyaan nih. Ini fase apa nih? Pertanyaan. Ada yang tahu? Ya. Jadi ini adalah garis yang membatasi atau area yang membatasi ya antara fase theta dengan theta plus L ya kan? Theta plus L. Nah, sedangkan yang ini area yang ini adalah area theta plus gamma ya. Theta plus gamma. Nah, jadi sekarang Anda sudah bisa membaca ya. Ya, seperti itu. Ini adalah isoterm eutektiknya ada di 1147. Nah, sedangkan garis titik ini namanya adalah titik eutektoid. Nah, agak berbeda nih eutektik. Yang ini eutektoid. 4 fase bertemu sekaligus ya. Fase ini, fase ini, fase ini, dan fase ini. Ini namanya isoterm eutektoid. Nah, jadi ini adalah kalpa ferit, areanya sempit seperti ini. Nah, di area ke situ itu muncul Fe3C ya atau cementit ya, di mana untuk suhu rendah kalau kita tambahkan terus karbonnya itu akan terbentuk cementit ya, cementit Fe3C. Nah, sebagai catatan untuk memperjelas, jadi saya di sini sifatnya adalah interstitial impurity ya, sudah kita pelajari. Interstitial itu menyisip ya, di celah-celah ya. Nah, di celah-celah kalau BCC strukturnya seperti ini, artinya karbonnya nyisip di samping ini, bola besar ini ya. Kelarutan C di dalam gamma austenit lebih besar daripada alpha ya dan theta karena FCC memiliki lebih banyak posisi interstitial. Jadi struktur FCC ini lebih banyak mengandung posisi interstitial dibandingkan dengan BCC ya. Sehingga kelarutan C di dalam gamma lebih tinggi. Sifat sementit adalah sangat keras dan kaku ya, yang dapat memperkuat baja, tapi tidak boleh lebih daripada atau tidak boleh terlalu banyak karena baja akan rapuh. Jadi kadarnya itu kadar karbon di dalam baja itu maksimum dibatasi 6,7% saja ya.
ke alpha ferrit bersifat magnet di bawah suhu 768 Celcius, sedangkan gamma austenit magnetiknya. Jadi untuk suhu yang rendah, alpha ferrit ini sifatnya bersifat magnet ya. Jadi kalau suhu rendah itu kebanyakan adalah baja yang mengandung senyawa sementit ya. Kemudian catatan tambahan, pada suhu ruang biasanya yang disebut besi atau tidak disebut baja kalau kandungan C-nya itu dalam alpha ferrit itu kurang dari 0,008% ya. Jadi cukup kecil. Ini disebut besi biasa saja walaupun ada kandungan C, tapi karena C-nya ini sangat kecil disebut dengan besi biasa saja. Nah, disebut dengan baja kalau kandungan karbonnya dalam alpha ferrit itu dan ada kandungan Fe3C itu antara 0,008 sampai 2,14% ya di area ini. Ya, 0,08 di bawah ini ya, kecil sekali ya sini sampai 2,14%. Selain karbon, besi dapat juga ditambah dengan logam lain. Contohnya alat-alat baja untuk memotong logam lain. Fe plus 1% C plus 2% Cr. Ini ya. Atau ditambahkan 5% tungsten, W ini tungsten ya. 6% MO. Ini artinya selain ditambah karbon juga bisa ditambah dengan unsur lain ya, logam lain. Nah, kalau stainless steel itu kandungan CR-nya 12 sampai 27%. Jadi ini tambah CR 12 sampai 27% namanya adalah stainless steel. Tadi baja tahan karat ya. Nah, kalau jumlah karbonnya itu antara 2,14 sampai 6,7%, atau umumnya di pasaran itu adalah 2,15 sampai 4,5% karbonnya, itu disebut dengan cast iron ya, atau besi tuang atau besi cor ya. Jadi ini besi cor. Kalau baja itu ini komposisinya ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan titik eutektik dan eutektoid. Tadi ini eutektik ya. Ini eutektoid. Tadi ini adalah isoterm eutektik, ini isoterm eutektoid. Suhunya 727, yang eutektiknya 1147 ya. Anda sudah bisa membaca ya, gamma plus alpha ini apa, Anda bisa ya, membayangkan evolusinya ya. Di alpha ini adalah gamma karbon yang berada dalam struktur BCC Fe ya. Gamma C dalam FCC Fe. Titik eutektoid ada di komposisi karbon 0,76%.
Nah, sekarang kita fokus ke titik eutektoid ya. Daripada kita eutektoid ini suhunya terlalu tinggi ya. Terlalu tinggi ini di pabrik kimia lebih banyak. Suhunya dalam kisaran di bawah 1000 ya. Sekarang kita fokus ke area ini. Kita namakan area yang di sini adalah area hipo ya. Kita bagi 4 area di sekeliling titik eutektoid ini kita bagi 4 area. Area hipoeutektoid yaitu area karbon rendah kanan titik eutektoid ya. Berarti yang ini ya, sebelah sini. Ini titik eutektoid. Ya. Berarti di sini ini adalah area hipoeutektoid. Kemudian hipereutektoid sebelah kanan ya, berarti yang lebih tinggi. Berarti yang di sini. Ya, kanan atas nih ya. Tadi kiri atas, kanan atas. Ini adalah hiper. Kemudian proeutektoid. Proeutektoid berarti di atas garis isoterm eutektoid. Berarti nah di sini ya, di sini. Atau area sini juga. Ya. Oh sorry tadi ya, jadi kalau untuk hipo itu pokoknya area yang di sini, ya area di sini, sebelah kanan dari titik eutektoid ini, hiper sebelah sana. Yang di atas garis ini namanya daerah proeutektoid ya. Yang atasnya adalah proeutektoid. Nah yang bawah itu namanya area eutektoid. Jadi ada harus hati-hati nih ya. Ini area eutektoid, ini isoterm eutektoid, ini titik eutektoid. Ada 3 itu, jangan sampai salah pengertian. Kalau ditanya titik eutektoid mana? Titiknya ini. Kalau ditanya isoterm eutektoid yang mana? Garis yang ini. Kalau ditanya area eutektoid mana? Yang di bawah garis. Ya. Ini area eutektoid. Nah, berdasarkan itu kita bisa melihat evolusi daripada baja karbon ini untuk di berbagai area. Sekarang kita lihat dulu perubahan mikrostruktur di area hipoeutektoid. Sebelah kiri atau sebelah ini kanan ya, sorry ya, sebelah kanan titik eutektoid ini ya, atau area karbon rendah. Kita lihat mula-mula ini adalah fase gamma ya. Fase gamma di mana C terlarut di dalam FCC besi ya. Nah, terus didinginkan secara perlahan, masuklah ke area apa ini? Ke area campuran daripada gamma dan alfa ya. Nah di area ini mulailah muncul alfa ya, mulai muncul alfa di batas-batas butir. Awalnya kan ini batas butirnya, karena didinginkan mulailah muncul fase alfa, di mana muncul formasi-formasi BCC, karbonnya menyisip di dalam BCC itu, atau fase alfa. Ini masih gamma ya. Nah kemudian suhu didinginkan lagi terus. Nah semakin membesar fase alfanya ya, fase alfanya. Ya. Nah kemudian tepat saat memasuki area eutektoid ya, area eutektoid, di mana di area ini alfa tadi itu berubah menjadi lapisan-lapisan, namanya perlit. Lapisan-lapisan ini adalah lapisan-lapisan eutektoid alfa yang warna yang merah ini dan Fe3C yang biru. Sementara yang ini tadi yang berasal dari area proeutektoid, ini kan daerah pro tadi ya.
pro yang di atas garisnya. Ini tetap ini ya. Kalau kita di gambarnya ini, informasinya masih seperti ini. Ini juga masih seperti ini ya. Ini seperti ini, ini seperti ini. Ini seperti ini ya. Nah ini nggak berubah ini ya, nggak berubah. Ini namanya adalah proeutectoid. Jadi eutectoid alpha atau alpha namanya adalah proeutectoid alpha, di mana alpanya ini berasal dari fase yang di atas atau fase proeutectoid. Nah sementara gamma itu berevolusi menjadi lapisan-lapisan, namanya perlit, di mana perlit ini yang biru ini adalah Fe3C, sedangkan yang warna merah ini adalah eutectoid alpha. Jadi eutectoid alpha ini berbeda dengan proeutectoid alpha. Karena kalau proeutectoid alpha itu pembentukannya di area ini tadi. Sedangkan eutectoid alpha itu terbentuk atau berevolusi dari perubahan gamma. Ya kan? Gammanya berubah menjadi eutectoid alpha dan Fe3C. Membentuk lapisan struktur lapisan yang disebut dengan perlit ya. Nah, seperti itu bacanya. Jadi ketika slow calling maka akan muncul alpha pada batas butir. Ya ini tadi ya. Kemudian suhu terus menurun, alpha membesar ya. Nah, alpha yang di sini disebut dengan alpha proeutectoid ya. Kemudian suhu terus turun, gamma berubah menjadi struktur berlapis atau perlit, di mana Fe3C berada dalam matriks alpha. Seperti itu ya. Matriks alpha terdiri atas proeutectoid dan eutectoid. Jadi alpha yang di sini terdiri atas dua jenis, yaitu proeutectoid alpha yang ini, yang berasal dari sini tadi, ya, dan eutectoid alpha yang berasal dari gamma yang berevolusi, ya. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian, nah ini gambar mikrostrukturnya ya. Jadi kalau Anda melihat foto SEM atau foto elektron dari pecahan baja, Anda sudah mulai bisa membedakan nih. Nah, ini proeutectoid ferrit ya. Sedangkan ini yang garis-garis seperti ini itu adalah perlit. Ya, perlit. Berarti kalau proeutectoid ferrit ini adalah proeutectoid alpha tadi ya. Proeutectoid alpha ini tadi yang besar-besar ini ya. Nah, sedangkan perlitnya terlihat ada apa namanya garis-garis ya atau lapisan-lapisan. Seperti ini juga, ini adalah perlit. Jadi terbagi atas dua pada globalnya, yaitu perlit dan proeutectoid. Selanjutnya kita geser titiknya. Nah, sekarang berada tepat di garis ini, di sumbu ini ada di titik eutectoid ya. Nah, jadi evolusinya adalah fase gamma, kemudian langsung gammanya ini berubah membentuk formasi perlit ya. Ya, perlit. Jadi tidak ada lagi proeutectoid. Kalau tadi kan masih ada proeutectoid di titik ini ya. Tapi kalau di sini, titik di sini tidak terbentuk
proeutectoid, hanya perlit ya. Di mana yang merah ini ada alfa, yang apa namanya, yang biru adalah Fe3C ya. Nah, ini di sini evolusinya bagaimana terbentuknya perlit itu seperti ini ya, di batas-batas butir ini terbentuk fase alfa ya. Kemudian karbon dari fase alfa itu berdifusi keluar ya, mungkin sudah jenuh atau apa, membentuk sementit ya, bentuk sementit. Nah, arah pertumbuhannya adalah ke depan sana ya, ke sana ya. Nah, ini adalah perbesaran untuk melihat evolusi pembentukan alfa dan Fe3C. Nah, ini struktur perlitnya agak sedikit berbeda dari yang tadi. Ini kalau kita lihat bentuknya seperti ini. Secara lebih besar seperti ini. Nah, ini dia. Ini adalah struktur perlit pada titik atau pada area di titik eutectoid ini ya. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang coba kita geser lagi. Nah, areanya ke daerah hiper ya sekarang. Hipo, hiper, pro, eutectic ya. Nah, di sini fase gamma, kemudian mulai di batas butirnya ini yang muncul bukan alfa, tapi Fe3C, senyawa Fe3C. Jadi karbonnya bersenyawa dengan Fe ya. Karena C-nya sudah banyak, kemudian bersenyawa ya. Bersenyawa pada batas butir pembentukannya. Nah, kemudian suhu didinginkan lagi, maka muncullah perlit ya, muncullah perlit yang terbagi atas muncul perlit dan sisa yang dari atas ya. Sisa yang dari atas itu kelihatan nih, ini ya, ini garisnya yang ini. Yang ini, yang ini. Yang ini adalah yang ini. Ya. Nah, yang sisa dari atas namanya proeutectoid Fe3C. Berbeda ya, kalau tadi yang di sini tadi proeutectoid alpha. Yang ini proeutectoid Fe3C. Nah, sementara yang ini adalah eutectoid Fe3C ya. Eutectoid Fe3C. Sedangkan yang merah ini adalah alpha ya. Alpha. Jadi secara global ini terbagi atas dua bagian ya. Yang pertama peninggalan dari yang di atas, yaitu yang ini tadi. Kemudian area perlit yang dihasilkan dari evolusi gamma ya. Gamma ini menjadi perlit. Ini perlit, ini perlit, ini perlit, yang ini perlit ya. Seperti itu ya. Jadi Fe3C-nya ada dua jenis, yaitu proeutectoid Fe3C yang berasal dari sini tadi, dan eutectoid Fe3C. Ya. Yang biru-biru ini eutectoid ya. Fe3C, sorry. Yang biru-biru ini adalah Fe3C. Sedangkan yang warna merah ini ada alpha. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini,
semakin ke sana, ya, Fe3C-nya semakin dominan. Nah, ini struktur untuk area yang hiper ini ya, struktur mikrografnya, gambar SEM-nya atau gambar mikroskop elektroniknya seperti ini ya. Ini adalah proeutectoid cementite. Ini peninggalan yang dari atas tadi. Ya, yang ini. Seperti kelihatan sungai-sungai gitu ya. Nah, ini adalah perlite. Nah, jadi sekarang sudah mulai bisa mengidentifikasi perlite itu apa dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau ada kasus untuk menghitung komposisi baja antara alpha ferrit dan Fe3C dalam baja karbon ya. Misalkan ada suatu komposisi baja pada suhu ruang diketahui kandungan C-nya 0,35%. Berarti kan Fe-nya 99,65 kan, karena totalnya kan 100%. Nah, kita disuruh menghitung fraksi alpha ferrit ya, dan cementite. Gimana cara menghitungnya? Nah, kita tahu bahwa baja itu kandungan karbonnya maksimum di 6,7% saja. Ya. Maka kalau dengan demikian, maka kita mengambilnya di angka 6,7 maksimumnya. Nah, kalau misalnya posisi tadi di sini ya, karbonnya 0,35%. Maka alpha ferritnya berapa? Alpha ferritnya adalah 6,7 dikurang 0,35, berarti dari sini sampai sini, dibagi keseluruhannya, dibagi sampai sini. Berarti 6,7 dibagi 0,022, titik ini ya. Titik yang tadi. Nah, ini. Titik ini ya. Nah, seperti itu. Jadi fraksi ferritnya sebesar 0,95 atau 95% ya. Jadi seperti itu cara ngitungnya ya. Jadi tidak dihitung 100% di sini. Ini batas maksimum jumlah karbon yang boleh ada di dalam sistem baja karbon ini. Sedangkan fraksi sementitnya atau Fe3C yaitu adalah area ini, kecil ini, dibagi dengan area keseluruhan ini. Berarti 0,35 dikurang 0,022 dibagi 6,7 kurang 0,22 sebesar 0,05%. Berarti bisa Anda bayangkan semakin ke sana nanti kandungan Fe3C-nya akan semakin banyak dan kandungan alpha ferritnya akan semakin sedikit ya. Jadi di garis ini mulai terbentuk ada karbon yang bersenyawa dengan Fe ya. Karena semakin banyak yang ditambah karbonnya, mulai ada Fe3C. Kalau yang area yang ini itu hanya alpha saja. Atau C di dalam struktur BCC. Kalau C-nya terlalu banyak, nanti dia bisa bereaksi membentuk senyawa sementit. Nah, batas C yang ada itu hanya 6,7% karena akan menghasilkan baja yang lemah kalau lebih dari 6,7%. Oke, kita udah bicara
sistem binar atau dua komponen ya. Nah, ternyata ada juga yang 3 komponen atau lebih. Nah, ini tentu semakin kompleks, makin rumit. 2 komponen ya sudah begitu banyak garis-garis yang kita lihat, apalagi yang 3 komponen atau disebut dengan sistem ternary. Contohnya adalah NiCrFe. Nah, biasanya menggambarkannya ini tidak dengan suhu versus komposisi, tapi komposisi semua. Dan mengambil suhu dan tekanan yang tetap untuk mempermudah. Ya. Nah, sudah diambil T dan P-nya tetap untuk mempermudah, kurvanya juga masih kelihatan rumit. Ya. Nah, ini tidak dipelajari di sini. Ini adalah topik khusus untuk jurusan teknik material ya. Karena ini memang core mereka ya, material. Atau untuk mahasiswa S2 atau S3. Ini hanya sekedar pengenalan aja ya, pengenalan sekilas bahwa ada sistem alloy 3 komponen atau lebih dengan diagram fase yang lebih rumit lagi. Ini adalah pair, jadi ada pairnya ada 2, silakan dikerjakan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.